Baik, kembali lagi di channel Tugu Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, tenaga honorer jangan panik, BKN siapkan regulasi penataan non-ASN tahun 2025 demi lindungi kelanjutan pekerjaan. Simak informasinya baik-baik. Lengkongayo.bandung.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif, bersama Menteri Pan-RB Rini Widiantini baru saja melakukan rapat di kantor Kementerian Pan-RB, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pihaknya membahas terkait langkah penyelesaian penataan tenaga non-ASN dan kelanjutan rangkaian seleksi P3K tahun 2024. Zudan Arif menyebut bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN, terutama bagi non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Akan tetapi menurutnya tidak menutup kemungkinan bagi non-ASN yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus akan mendapat alternatif lain. BKN menyampaikan dalam rapat bersama Menpan RB juga membahas soal perlindungan berkelanjutan pekerjaan tenaga non-ASN, khususnya tentang kepastian diangkat menjadi pegawai P3K. Sudah disiapkan berbagai skema agar para tenaga non-ASN tapi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jelasnya. Lebih lanjut, BKN menyebut regulasi penataan non-ASN ini tengah disiapkan oleh pemerintah. Ia berharap penataan non-ASN ini dapat selesai beriringan dengan seleksi P3K tahap kedua. Semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah. Kami berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi P3K tahap 2, tandasnya mengakhiri. Info selanjutnya, Dapodik 2025 terkunci, bikin tenaga honorer sah, ini alasan non-ASN terancam dirumahkan. Simak informasinya baik-baik. Lengkongayo.bandung.com, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan tegas dalam penataan tenaga non-ASN yang berdampak besar bagi guru honorer. Salah satu kebijakan paling krusial adalah penguncian data pokok pendidikan atau Dapodik pada 2025 yang membuat banyak guru honorer resah dan terancam kehilangan status dan akhirnya harus dirumahkan. Penataan besar-besaran tenaga non-ASN 2024 sampai dengan 2025. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, pemerintah mewajibkan penyelesaian status tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, Dapodik 2025 akan dikunci dan tidak akan menerima data baru dari tenaga honorer. Hal ini berdampak pada tenaga pendidik yang tidak memenuhi kriteria seleksi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk diakomodasi dalam sistem kepegawaian. Komitmen pemerintah dalam penataan tenaga honorer. Pemerintah memberikan toleransi dengan menetapkan bahwa hanya tenaga honorer yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN hingga 31 Desember 2022 yang akan diproses. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakruwoh, yang menyatakan bahwa penyelesaian status honorer hanya berlaku bagi mereka yang sudah terdaftar sebelum tenggat waktu tersebut. Nah, larangan pengangkatan tenaga honorer baru sejak diberlakukannya Undang-Undang ASN 2023 pada Oktober 2023, seluruh kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Artinya hanya tenaga non-ASN yang telah bekerja sebelum regulasi ini berlaku yang diakui oleh BKN.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang tertentu seperti kebersihan dan keamanan, pemerintah akan mengalihkannya ke sistem outsourcing. Namun tenaga outsourcing yang direkrut tidak boleh berasal dari tenaga honorer sebelumnya. Kebijakan gaji P3K dan penguncian Dapodik 2025, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran mengenai penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu. Dalam kebijakan ini, hanya tenaga honorer yang sudah tercatat dalam database BKN yang berhak diakomodasi sebagai P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 menetapkan bahwa Dapodik 2025 dikunci sehingga tidak ada lagi input data baru bagi guru honorer. Guru honorer yang diangkat setelah Desember 2023 juga berpotensi dikeluarkan dari sistem Dapodik. Dampak kebijakan ini di berbagai daerah, kebijakan penataan non-ASN sudah mulai berdampak di sejumlah wilayah. Nah, contohnya di salah satu SMP di Solok Selatan, Sumatera Barat, beberapa guru honorer telah dikeluarkan dari Dapodik dan diberhentikan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Ratusan pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun harus dirumahkan. Kemudian, kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penerapan atau aturan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Mengapa guru honorer bisa terancam dirumahkan? Beberapa faktor utama yang menyebabkan guru honorer kehilangan status dan terancam diberhentikan adalah: yang pertama, ketidaksesuaian jam mengajar. Guru yang tidak memenuhi jumlah jam mengajar minimum sesuai ketentuan tidak dapat diakomodasi dalam Dapodik. Linearitas mata pelajaran. Guru yang tidak mengajar sesuai dengan bidang keahlian mereka juga menjadi salah satu alasan dikeluarkannya mereka dari Dapodik. Kemudian tanggal mulai tugas 1 TMT setelah Desember 2023. Guru yang diangkat setelah Desember 2023 tidak masuk dalam kriteria tenaga non-ASN yang dapat diproses. Sebagaimana diketahui, kebijakan penataan tenaga honorer yang ditegaskan dalam Undang-Undang ASN 2023 dan keputusan Menpan RB 2025 membawa dampak besar bagi guru honorer di Indonesia. Banyak dari mereka harus dirumahkan karena tidak memenuhi kriteria seperti linearitas mata pelajaran, jumlah jam mengajar yang cukup, dan status dalam database BKN. Dengan penguncian Dapodik 2025, pemerintah memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang memenuhi syarat yang bisa diakomodasi dalam skema P3K. Nah, situasi ini menjadi tantangan berat bagi para guru honorer yang masih berharap mendapatkan kepastian status kepegawaian. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.